Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk pembuatan aplikasi pembayaran SPP di sekolah. Untuk aplikasi, saya sudah menyediakan 3 bagian. Yang pertama untuk form pembayaran, data SPP, dan juga kwitansi. Selanjutnya kita langsung saja menuju form pembayaran. Di sini saya memiliki 3 bagian. Yang pertama ada identitas, tanggal kode, dan juga bulan pembayaran. Selanjutnya kita langsung saja untuk mengisi bagian identitas. Untuk bagian nomor, kita masukkan rumus sama dengan count, buka kurung, kita buka data SPP, kita blok mulai dari kolom yang pertama di bagian nomor sampai dengan yang terakhir, tutup kurung, plus 1, enter. Kemudian untuk bagian tanggal, kita masukkan rumus sama dengan now, buka kurung, tutup kurung, enter. Untuk bagian kode, kita masukkan rumus sama dengan petik 2 M strip, petik 2 simbol dan, H5, selanjutnya simbol dan, kemudian petik 2 titik, petik 2 simbol dan lagi, teks, buka kurung, kita klik bagian N4 atau tanggal, koma, petik 2 double D, double M, double Y, titik, double H, dan double M, petik 2, tutup kurung. Untuk huruf DD, MM, YY ini untuk menunjukkan tanggal pembayaran, untuk huruf HHMM untuk menunjukkan waktu pembayaran. Selanjutnya kita enter. Kemudian untuk jenis kelamin, kita membuat list dulu dengan kita memilih data validation. Selanjutnya untuk bagian allow kita pilih list. Untuk bagian search kita blok mulai dari yang laki-laki sampai dengan perempuan, enter. Oke. Kemudian untuk bagian kelas kita lakukan langkah yang sama seperti bagian jenis kelamin tadi, kita pilih data, kemudian data validation. Untuk bagian allow kita pilih list. Untuk bagian search kita blok mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ini untuk kelasnya kita bisa menyesuaikan sesuai dengan sekolah yang akan membuat aplikasi pembayaran SPP ini. Ini kita oke. Maka akan jadinya seperti ini dan juga seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk bulan pembayaran kita ubah formatnya menjadi date dengan cara kita blok mulai bulan yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kemudian pilih number format, pilih more number, kita pilih date. Selanjutnya untuk lokasinya kita sesuaikan. Kita pilih yang nomor 2 ini agar lebih singkat. Selanjutnya kita membuat tombol komando untuk menyimpan data yang ada di format ini agar bisa langsung otomatis masuk ke data SPP. Dengan cara kita pilih developer, kita pilih insert, selanjutnya kita pilih command yang ada di ActiveX Controls. Kita gambar di pojok kanan bawah. Kemudian namanya kita ubah dengan cara klik kanan, kemudian pilih properties. Selanjutnya
Untuk nama kita ubah menjadi cmd underscore simpan. Selanjutnya untuk nama, agar di sini bisa berubah menjadi simpan, pada bagian caption kita ubah menjadi simpan. Jika sudah, bisa kita close. Kemudian agar tombol command button ini bisa difungsikan, maka kita harus memasukkan kalimat perintah dengan cara kita klik kanan, kemudian maksud saya klik 2 kali pada tombol command button ini, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita memasukkan kalimat perintah. Karena di sini saya sudah menyiapkan kalimat perintah, maka saya langsung mengcopy dari kalimat perintah yang sudah saya siapkan. Jika saat melakukan proses memasukkan kalimat perintah muncul 2 bagian seperti ini, maka kita harus memasukkan 2 kali kalimat perintah di 2 bagian ini. Selanjutnya, jika sudah, kita beralih ke lembar workbook yang awal. Bisa kita klik desain modenya agar tidak aktif atau kita matikan ini. Kemudian kita masuk ke data SPP terlebih dahulu. Kita masukkan rumus di jumlah bulan dan besar tunggakan, agar nanti jika kita sudah mengisi format yang di sini bisa langsung otomatis di sini muncul jumlah bulan dan besar tunggakannya. Untuk SPP per bulannya kita buat 1 bulannya untuk pembayaran SPP 150.000. Kemudian untuk rumus di jumlah bulan kita masukkan rumus if buka kurung konta buka kurung, kita blok mulai dari bulan yang pertama atau bulan Juli sampai dengan bulan Juni, tutup kurung, lebih besar 0 titik koma atau koma, buka kurung 2 kali, year, buka kurung, kita klik D4 atau tanggal, kita beri tanda string. Selanjutnya tutup kurung, dikurangi year, buka kurung, max, buka kurung, kita blok mulai dari bulan yang pertama tadi, tutup kurung 3 kali, dikali 12, tutup kurung, ditambah buka kurung month, buka kurung, kita klik D4 atau tanggal tadi, kita beri tanda string lagi, tutup kurung, dikurangi month,
buka kurung, max, buka kurung, kita blok lagi mulai dari bulan yang pertama sampai dengan bulan yang terakhir. Tutup kurung, tutup kurung 3 kali, koma, 0, tutup kurung, enter. Sebelumnya tadi kan ada kita masukkan rumus D4. Berhubung di sini masih belum diisi, maka kita harus masukkan rumus sama dengan now. Tutup kurung, buka kurung, enter. Kemudian di bagian besar tunggakan kita masukkan rumus sama dengan S7 atau jumlah bulan, kita kalikan dengan besar biaya SPP per bulan atau D3. Kita beri tanda string, enter. Jika sudah kita isikan rumus di kedua bagian ini, bisa kita blok keduanya dan kita tarik ke bawah seperti ini. Kemudian untuk bagian total ini kita masukkan rumus sum sama dengan sum, buka kurung, kita blok mulai dari bagian atas sampai yang terakhir, tutup kurung, enter. Untuk yang ini juga sama, kita masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, tutup kurung, enter. Di form pembayaran, apakah tombol common button simpan ini bisa difungsikan atau tidak? Kita bisa mencoba mengisikannya. Untuk bagian bulan pembayaran, kita mengisikannya dengan tanggal. Jangan lupa, karena jika kita memasukkannya dengan uang, maka di bagian data SPP tidak akan terbaca. Maka kita harus masukkannya dengan format tanggal. Kita langsung coba. Tombolnya sudah bisa kita gunakan, maka data yang telah kita isikan di form pembayaran akan otomatis langsung masuk di bagian sheet data SPP dengan format seperti ini. Maka akan langsung otomatis muncul kurangnya bulan pembayaran dan besar tunggakannya. Untuk format di sini bisa kita ganti menjadi number. Bisa kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya, jika pada bagian data SPP sudah terisi semua seperti ini, maka kita bisa langsung menuju bagian kwitansi. Kita harus masukkan rumus di beberapa bagian ini, seperti di bagian sudah terima dari, di uang sejumlah, di bulan pembayaran, kode pembayaran terbilang
di tempat dan tanggal, dan juga di bagian penerima. Untuk nomor kita tidak menggunakan rumus, karena di nomor ini kita jadikan acuan untuk mengisi bagian yang kita berikan rumus ini nanti. Kita langsung saja menuju bagian sudah terima dari. Kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP. Kita klik bagian nomor, kita beri tanda string, kemudian koma atau titik koma. Selanjutnya kita klik data SPP, kita blok mulai dari bagian nomor yang pertama sampai dengan yang terakhir, dan sampai dengan bulan terakhir pembayaran atau bulan Juni. Jika sudah, kita beri koma, kita ketikkan angka 3 karena kita bertujuan untuk memasukkan nama di bagian kwitansi. Selanjutnya koma, false, tutup kurung, enter. Jika keluar tulisan NA seperti ini, jangan khawatir terlebih dahulu karena di bagian nomor kita masih belum memasukkan nomor yang akan kita cetak di kwitansi. Selanjutnya pada bagian bulan pembayaran, kita membuat data validation atau kita membuat list bulan pembayaran dengan cara kita memilih data validation. Kemudian pada bagian allow kita ganti menjadi list. Pada bagian search kita blok mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dan OK. Selanjutnya untuk kode pembayaran kita bisa mengcopy paste dari rumus sudah diterima dari, bisa kita copy paste kepada bagian kode pembayaran dan juga pada bagian penerima. Selanjutnya jika sudah kita copy paste seperti ini, untuk kode pembayaran kita sesuaikan. Untuk angkanya disesuaikan pada bagian mana kode pembayaran itu berada di bagian data SPP. Untuk kode pembayaran berada pada bagian kolom ke-6, sehingga setelah koma kita masukkan angka 6, koma, false. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan sedikit. Gini. Untuk pada bagian penerima kita tidak ubah karena ini isinya sama seperti pada bagian sudah terima dari, yaitu nama dari yang membayarkan SPP. Selanjutnya di bagian tempat dan tanggal ini kita masukkan rumus sama dengan petik 2 Malang, atau untuk kotanya kita bisa sesuaikan, koma, petik 2 simbol dan, teks. Selanjutnya buka kurung, today, buka kurung, tutup kurung, koma, petik 2 DD spasi M nya 4 kali, spasi Y nya 4 kali. Selanjutnya petik 2 tutup kurung, enter. Kemudian pada bagian terbilang kita masukkan rumus sama dengan, kita buka data SPP, kita klik
pada bagian SPP per bulan. Selanjutnya, jika kita sudah selesai mengisikan rumus pada bagian sudah terima dari, kode pembayaran, terbilang, tempat dan tanggal, penerima dan juga bulan pembayaran, maka kita harus mengaktifkan fungsi terbilang di bagian uang sejumlah dengan cara klik Visual Basic, kemudian pilih Insert, selanjutnya pilih modul. Kemudian pada bagian modul ini kita harus memasukkan kalimat perintah untuk mengaktifkan fungsi terbilang. Karena saya sudah mendownload fungsi terbilang dari internet, jadi saya tinggal mengcopy paste dari fungsi terbilang yang sudah saya download. Selanjutnya saya masukkan semua, saya copy paste semua. Jika sudah selesai di copy paste pada bagian modul, kita buka workbook aplikasi pembayaran. Bisa kita coba pada bagian uang sejumlah dengan memasukkan rumus terbilang, buka kurung, kita klik terbilang, tutup kurung dan enter. Jika sudah, kita bisa mencoba dengan memasukkan nomor pada bagian nomor untuk melihat apakah rumus yang sudah kita masukkan tadi apakah sudah aktif atau tidak. Jika sudah selesai, kita bisa memilih bulan pembayaran sesuai bulan pembayaran SPP. Jika sudah selesai, maka kwitansi bisa berbentuk seperti ini. Untuk pengisiannya bisa disesuaikan. Sekian tutorial dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.